Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam renungan radio streaming Kemurahannya Medan. Malam hari ini kembali kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya mau ambil firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kita nanti akan lihat di sini bagaimana Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain, anak seorang janda. Ya, kita akan melihat Yesus membangkitkan seorang yang sudah mati. Apa nanti yang bisa dapat kita renungkan dalam bagian ini? Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Allah kami, kalau kembali kami hari ini bisa bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam renungan radio streaming Kemurahannya ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan juga memberikan ada media bagi kami untuk bisa kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan renungan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Di sini dibuat judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, kita lihat di sini ayat 11 ini bagaimana Tuhan Yesus sesudah dia menyembuhkan seorang hamba perwira. Ya, kita tahu bagaimana perwira ini dia beriman kepada Yesus kalau kita baca dari ceritanya. Karena dikatakannya kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Karena aku pun seorang bawahan, dan aku juga memiliki seorang bawahan. Maka ketika aku berkata kepadanya pergi, maka dia pergi. Dan ketika aku berkata kepadanya datang, maka dia datang. Ya. Makanya dikatakan Yesus, iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Ya, ini yang kita lihat dalam perjalanan itu. Kalau kita lihat di sini, dalam sebelumnya Yesus sudah berjumpa dengan seorang yang beriman. Tapi kalau dalam ini kita lihat dalam 11 ini, ayat 11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai dia. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi di sini kita lihat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada janda itu. Ya, mungkin
Tuhan Yesus memperhatikan kesengsaraannya. Bagaimana dia sudah seorang janda dan juga anaknya yang tunggal mati lagi. Kita lihat di sini mungkin kesengsaraan janda ini yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Makanya tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepadanya. Ya, ayat 13 tadi, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau ayat 1 sampai ayat 10 kita lihat ada seorang yang beriman datang kepada Tuhan Yesus. Kalau ini Yesus sendirilah yang tergerak oleh belas kasihan kepada seorang janda itu, yang anaknya yang tunggal mati. Ya. Kalau kita lihat dalam bagian ini, bagaimana mujizat ini terjadi kepada orang muda ini murni karena Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada janda itu. Nah, yang mau kita lihat dan mau kita renungkan adalah waktu Yesus menyembuhkan ataupun membangkitkan pemuda yang sudah mati ini. Apa yang bisa kita renungkan nanti dalam bagian ini? Ayat 15 di ke-14 dikatakan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada janda itu, berseru, berkata kepada pemuda yang sudah mati itu, katanya, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, kalau kita lihat pemuda ini sudah mati, ya, semua manusia pasti akan mati karena sudah ada dosa di dunia ini. Sebab upah dosa adalah maut. Dan semua manusia ditentukan mati. Nah, di sini kita lihat pemuda ini sudah mati. Dan apa yang terjadi padanya ketika Yesus menaruh belas kasihan kepada ibu pemuda ini. Dikatakan tadi, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Lalu apa yang terjadi? Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dan ketika waktu dikatakan Yesus kepadanya, hai anak muda, bangkitlah. Maka anak muda itu duduk dan mulai berkata-kata. Ya, dia duduk dan mulai berkata-kata. Artinya apa? Dia benar sudah hidup. Dia tadi sudah diusung mau dikuburkan. Waktu Tuhan Yesus katakan, hai anak muda, bangkitlah, maka dia duduk dan mulai berkata-kata. Artinya dia benar hidup. Kalau kita renungkan dalam bagian ini, Yesus bisa membangkitkan dia karena apa? Yesus bisa kembali menghidupkan pemuda yang sudah mati itu, yang mau akan dikuburkan, sudah diusung, dan dia bangkit kembali. Itu karena apa? Kenapa dia bisa bangkit kembali? Kenapa dia bisa hidup kembali waktu Tuhan Yesus katakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya. Karena Tuhan Yesus itulah sumber hidup. Karena dialah yang memberikan hidup kepada manusia. Makanya waktu Adam diciptakan, waktu manusia diciptakan, waktu Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, bagaimana manusia itu menjadi makhluk hidup? Allah sendiri menghembuskan napas hidupnya kepada manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita bisa lihat itu di Kejadian, bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Allah membuat manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, kita bisa lihat itu di
Kejadian 1 ayat 17. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi kita ini bisa hidup karena Allah yang memberikan napas hidup untuk kita. Allah yang menghembuskan napas hidup bagi manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makanya kalau kita mati, roh kita kembali kepada yang memberikannya. Makanya waktu kita mati, roh kita yang diberikan oleh Allah, napas hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, kembali lagi kepada yang memberikannya. Siapa yang memberikannya itu? Itulah Allah, itulah Yesus. Makanya waktu Yesus kembali memberikan napas hidup kepada pemuda ini, makanya dia bisa hidup kembali. Makanya dalam satu sisi, bagaimanapun kita pada satu saat nanti akan mati, akan meninggalkan tubuh jasmani kita ini. Roh kita ini akan kembali kepada pencipta yang memberikannya. Jadi pemuda ini mati karena rohnya kembali kepada penciptanya. Siapa penciptanya? Yesus. Makanya bisa dikembalikan Tuhan Yesus, rohnya itu kembali kepada pemuda ini. Kalau kita lihat dalam cerita lain, di dalam Lukas ini juga, Lukas 8 itu, Yesus mau membangkitkan anak Yairus itu yang sudah mati juga. Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Ataupun Yesus memanggil Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Yesus katakan, Lazarus keluarlah. Dan kepada anak Yairus dikatakannya ayat 54 ya, Lukas 8 ayat 54 dikatakannya, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Kalau kepada Lazarus apa dikatakannya? Hai Lazarus, keluarlah. Kita bisa lihat itu di Yohanes 8 ya. Saya mau kita lihat di situ Yohanes 11. Di Yohanes 11 ayat 53, ayat 34 coba kita baca. Di Yohanes 8 ayat 40, Yohanes 8 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya. Kalau kita lihat di sini, bagaimana Yesus membangkitkan juga orang yang lain yang sudah mati. Karena apa? Yesus itulah yang menjadi sumber hidup kita. Yesus itulah yang memberikan napas hidup bagi manusia. Makanya di sini, kenapa bisa pemuda itu bangkit? Kenapa pemuda itu bisa hidup kembali? Karena Yesus yang membangkitkannya, karena Yesuslah sumber hidup. Dialah yang memberikan napas hidup kepada manusia sehingga manusia itu bisa hidup kembali. Suatu penciptaan, dia yang memberikan napas hidup kepada manusia sehingga manusia itu bisa hidup kembali. Makanya di sini kita lihat waktu Yesus berseru, waktu Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Jadi satu hal yang bisa kita renungkan, yang bisa saya renungkan dalam bagian ini, di sini kita tahu manusia itu
pada waktunya memang kita akan mati. Sebab upah dosa adalah maut. Kita semua pada akhirnya akan mati. Dan napas kehidupan dan roh yang diberikan oleh Allah bagi kita akan kembali kepada penciptanya, akan kembali kepada yang memberikannya. Lalu Yesus itu adalah tadi sumber hidup. Nah, sekarang kita lihat pemuda ini, anak Yairus, Lazarus, bisa dibangkitkan oleh Yesus. Satu sisi di sini kita lihat Yesus itulah yang memberikan napas hidup bagi orang ini, bagi pemuda ini. Tapi kan pada akhirnya nanti anak muda ini akan mati juga. Kembali, Lazarus pun mati kembali, anak Yairus pun akan mati kembali, dan pemuda ini pun akan mati kembali. Semua akan mati pada akhirnya. Karena manusia ditentukan mati satu kali, setelah itu akan dihakimi. Nah, inilah bagian kita. Inilah bagian manusia yang pasti terjadi pada kita, mati. Tapi Yesus memberikan harapan bagi kita. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dia memberikan harapan tentang hidup yang akan datang, hidup kekal bersama dia. Makanya bagaimanapun kita meyakini akan hal ini, tapi pastinya akan jadi bahwasanya roh kita ini akan kembali kepada yang menciptakannya. Maka akan ada kita nanti yang sudah mati ini akan bersama-sama dengan Allah, ataupun ada juga yang ditentukan untuk dihukum. Makanya dua bagian. Kalau ini kita lihat Yesus itulah yang membangkitkan dia, makanya nanti pada akhir zaman juga Yesus juga akan datang sekali lagi ke dunia ini untuk, makanya di 1 Tesalonika itu dikatakan dia akan datang kembali. Nah, kalau kita lihat di sini nanti Tuhan Yesus akan datang kembali sekali lagi, yang dia adalah sumber hidup itu. Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Yesus yang sudah naik ke surga. Yesus yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya. Yesus yang adalah sumber hidup itu, dia akan berbuat seperti yang jadi ini sekarang. Pada masa akan datang juga dia akan memanggil setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan datang kembali. Ya, dia yang adalah sumber hidup itu. Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus yang dia adalah sumber hidup itu memberikan kehidupan jasmani bagi anak muda ini. Makanya dia bisa hidup kembali. Kalau kita lihat, boleh kita baca di 1 Tesalonika 4 dikatakan dari ayat 16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kalau kita lihat di sini tentang bagaimana Yesus itu adalah sumber hidup itu, dia juga memberikan harapan bahwasanya kita juga nanti akan bersama-sama dengan dia. Karena kalau tadi bagaimana Yesus menyembuhkan atau bagaimana Yesus membangkitkan pemuda Nain ini tadi, katakannya ayat 14, hai anak muda, aku berkata kepadamu,
bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi inilah yang boleh kita renungkan. Yesus itulah sumber hidup bagi kita. Kalau bagi pemuda Nain, Yesus berkata, hai anak muda, bangkitlah. Maka dia bangkit karena Yesuslah yang memberikan napas hidup bagi dia. Kalau kita lihat tadi, jadi kalau di sini bukan cuma satu bukti bisa kita lihat, tapi dalam Injil ada dicatat 3 kali Yesus membangkitkan orang mati. Jadi makanya Yesus itu sumber hidup, dan orang dan pemuda Nain ini bisa bangkit karena Yesuslah yang memberikan napas hidup bagi dia. Nah, ini yang mau kita lihat, bagaimana tadi Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada ibu pemuda ini. Yesus yang berbelas kasihan dan Yesus yang memberikan napas hidup, yang berkata kepada pemuda itu, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Makanya dia bisa hidup kembali karena Yesuslah yang memberikan napas hidup bagi manusia. Ya. Jadi inilah yang menjadi renungan, bagaimana pemuda Nain ini bangkit karena Yesuslah yang memberikan napas hidup bagi dia. Inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami hari ini bisa melihat Yesus itulah sumber hidup. Yesuslah yang memberikan napas hidup kepada manusia, sehingga manusia itu bisa menjadi makhluk yang hidup. Ketika pemuda Nain itu sudah mati dan dia engkau bangkitkan kembali, karena engkaulah yang memberikan napas hidup bagi manusia, sehingga manusia itu bisa hidup. Itulah yang terjadi kepada pemuda Nain itu. Dia yang sudah mati, yang diusung akan dikuburkan. Tetapi ketika Tuhan datang, engkau membangkitkan dia kembali, supaya kami bisa tahu bahwa Yesus itu adalah sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami baca hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam.